Tokyo Revenger Season 2 Episode 3. Setelah Takemichi bertemu dengan Hakai, Hakai telah menganggap Takemichi sebagai saudara dan mengajak Takemichi ke rumahnya. Tetapi setiba di rumah, mereka bertemu dengan Shiba Taiju, kakak tertua mereka. Hakai, hajar dia sampai mati. Apa kau tuli? Cepat bunuh dia. Kau harus tanggung jawab sebagai sesama anggota Toman. Kakak. Dia tak tahu kalau ini adalah wilayah Black Dragon. Hakai ketakutan sampai terlihat seperti orang lain. Aku tak peduli tentang itu. Apa kau tak dengar perintahku? Sebelum gabung dengan Toman, kau adalah adikku. Dengan kata lain, kau harus mematuhiku. Ikatan keluarga lebih penting daripada ikatan teman, kan? Taiju, berhentilah mengancam Hakai. Yuzuha, ini karena kau tak bisa mengasuhnya. Akan kubuat semuanya jelas nanti. Meski saudara, Yuzuha tetaplah wanita. Dan kau tega memukul adikmu sendiri? Jangan ikut campur dengan urusan keluarga Shiba, bocah sialan. Hakai, lihatlah. Aku akan mengurus masalah ini untukmu. Inikah namanya ikatan keluarga? Takemichi dipukul berkali-kali hingga berdarah. Hina datang untuk menghadang Taiju memukul Takemichi. Sudah cukup. Hentikan Hina. Namun aku tak bisa diam saja. Takemichi-kun bisa mati. Ketika Taiju ingin memukul Hina, seketika Takemichi datang menghadang menerima pukulan dari Taiju. Kakak, hentikan. Kumohon. Jika kau minta sesuatu ke orang lain, kau harus memberi sesuatu sebagai gantinya. Beri aku sesuatu yang pantas. Kalau tidak, bocah ini akan mati di sini. Aku akan berhenti. Aku akan keluar dari Toman. Aku akan masuk Black Dragon untuk membantumu. Jadi, tolong lepaskan Takemichi. Itu tawaranku. Kau baik-baik saja, Takemichi. Syukurlah. Syukurlah, Takemichi. Di depan ada rumah sakit. Benar juga. Aku dihajar habis-habisan. Maaf, Hakai. Kau harus keluar dari Toman gara-gara aku. Itu bukan salahmu. Aku sudah memutuskan. Sebenarnya, aku ingin berterima kasih. Karena kau sudah membela Yuzuha. Pasti kau kaget karena kakakku bos Black Dragon. Iya. Sins kembali berpindah ke masa depan saat bertemu dengan Kazutora. Hakai Shiba adalah ketua ke-11 Black Dragon. Kabarnya dia membunuh ketua sebelumnya demi uang dan mengambil alih Black Dragon. Dia membunuh ketua sebelumnya? Kalau begitu, dia akan... Ada sesuatu yang harus kulakukan di Black Dragon. Tidak mungkin. Apa ini artinya Hakai akan membunuh kakaknya? Sins berpindah saat Takemichi terbangun. Lama-lama makin jelas. Kalau perkataan Kazutora di masa depan memang benar. Hakai Shiba membunuh ketua sebelumnya demi uang dan mengambil alih Black Dragon. Hakai akan membunuh kakaknya sendiri. Taiju, ketua Black Dragon. Kalau Hakai mengambil alih Black Dragon dan bergabung dengan Toman, hasilnya adalah masa depan yang kulihat. Lantas, apa aku harus mencegah Hakai membunuh kakaknya? Sepertinya ada yang salah. Rasanya Black Dragon akan tetap berbahaya. Meski Taiju atau Hakai yang jadi bosnya. Kalau begitu apa aku harus melawan Black Dragon? Itu mustahil. Jelas mustahil. Kisaki dan Black Dragon. Masalahnya makin banyak. Namun, aku harus mencari jalan keluarnya. Jangan mengandalkan orang lain. Harus kulakukan sendiri. Aku harus berhasil. Apa yang kau ocehkan? Nichi aneh. Sedang apa kalian di rumahku? Tentu saja menjengukmu. Kau ini kapten kami. Kau tidak sadar? Kalau babak belur, kau tak akan bisa menyatukan divisi pertama kita. Apa? Apa maksudmu dengan kita? Kalian anggota Toman? Apa? Tentu saja. Kau yang memasukkan mereka. Chifuyu. Apa? Kenapa kau diam? Tidak. Bukan apa-apa. Namun, ternyata Black Dragon yang merusak perdamaian. Artinya akan ada masalah.
Para petinggi kita tidak akan tinggal diam. Menghajar Takemichi sudah cukup untuk memicu sesuatu. Jangan berlagak kaget. Kini kau salah satu Kapten Toman, tahu? Kalau ada perang dengan Black Dragon, Toman bisa terluka parah. Konon, mereka lebih kuat dibanding musuh lama kita. Maksudmu, mereka lebih tangguh daripada Mobius atau Valhalla? Pasukan pembunuh. Itulah yang membedakan mereka. Mereka kumpulan petarung bengis. Black Dragon sudah lama menjadi geng berandal yang berkuasa di wilayah Kanto. Generasi ke-10 geng Black Dragon adalah yang paling brutal dan gila. Maksudku psikopat. Mereka sungguh berbahaya. Alasannya cuma satu. Pemimpin mereka yang bertangan besi. Taiju Shiba. Toman dan Black Dragon selalu punya hubungan yang kuat. Toman dibentuk karena Black Dragon. Mereka musuh dalam pertarungan legendaris pertama kita. Dahulu, Kazutora tinggal di wilayah mereka dan terlibat masalah. Teman-temannya pun membentuk geng untuk menolong Kazutora. Mereka adalah geng Tokyo Manji. Mereka menghadapi Black Dragon. Dan karena Toman mengalahkan mereka, mereka langsung terkenal. Toman luar biasa. Kalau begitu, apa kita harus melawan mereka lagi? Kalau kita pernah mengalahkan mereka, seharusnya kali ini juga mudah, kan? Tidak akan mudah. Toman mengalahkan Black Dragon generasi ke-9. Anggota mereka saat ini sangat berbeda. Setelah Black Dragon dikalahkan, mereka seharusnya menghilang. Tapi dihidupkan kembali oleh Taiju Shiba. Taiju mengambil alih nama geng. Tapi dia mengubah mereka menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Dia mengubah total seragam dan melatih mereka bagai pasukan militer. Dia mengubahnya menjadi geng yang tampak mengagumkan. Kedengarannya hebat. Kalau seragamnya diubah, pasti butuh uang banyak untuk mengganti semuanya. Benar juga. Dari mana dia dapat uangnya? Dia seusia kita, kan? Ya. Dia 2 tahun lebih tua. Taiju berbeda dari berandal lain karena menjual kekerasan. Taiju bukan petarung biasa. Dia menjalin koneksi dengan orang kaya dan menjual kekuatannya. Maksudmu, seperti bisnis? Jadi, dia bertarung demi uang. Mengerikan. Dia benar-benar kacau. Dia pasti dari planet lain. Demi uang. Sama seperti Black Dragon di masa depan. Aku memang harus melawan Black Dragon. Pokoknya, Black Dragon saat ini tidak seperti generasi ke-9. Kalau Toman melawan mereka sekarang, pasti akan jadi masalah. Kita tidak harus bertarung. Ini masalahku dengan Black Dragon. Tidak ada hubungannya dengan Toman. Akan kubereskan sendiri masalah ini. Takemichi, kau sudah gila. Sendirian? Maaf, teman-teman. Takemichi, ayo bicara. Chifuyu dan Takemichi mengendarai motor pergi ke suatu tempat. Motor ini bagus, kan? Ini peninggalan Baji untukku. Chifuyu, aku tahu yang mau kau katakan. Kau tidak mau aku menanganinya sendirian. Namun, masa depan yang kulihat terlalu buruk. Aku tahu kau akan bilang ada teman-teman yang siap membantuku. Namun, kau dan Akun akan mati. Itu sebabnya aku harus melakukan ini. Bukan itu yang mau kukatakan. Aku cuma mau kita menikmati semua ini. Baji tidak memintamu mengurus Toman untuk membebanimu. Baji pasti marah padamu sekarang. Dia akan bilang, "Cerialah, Michi brengsek. Aku tidak sendirian. Chifuyu. Aku datang dari masa depan." Apa? Bicara apa kau? Kau datang dari masa depan? Begini. Akhirnya Takemichi menceritakan semua ke Chifuyu tentang dirinya. Gawat. Aku tidak bisa berhenti. Aku mengatakan segalanya. Hari saat aku mati. Kembali ke masa lalu. Bergabung dengan Toman demi menyelamatkan Hina. Bahwa aku hanya bisa kembali ke 12 tahun yang lalu. Aku menceritakan hal-hal mengenai Maiki, Draken, juga Kisaki, serta masa depan Chifuyu. Aku bersumpah tak akan memberitahu siapapun tentang perjalanan waktuku.
Karena tidak tahu apa pengaruhnya pada masa kini. Namun, demi Chifuyu, orang yang mengorbankan nyawanya untukku di masa depan, aku membuka hatiku padanya. Itulah semua yang telah kulakukan. Jadi aku akan dibunuh oleh Kisaki? Sudah kukatakan. Sudah kukatakan semuanya. Ini gawat, kan? Aku harus bagaimana? Jadi, aku akan mati. Namun, itu bohong. Aku cuma bercanda. Aku sedikit menyadarinya. Aku tidak pernah menduga kau datang dari masa depan. Namun, kalau dipikir-pikir, banyak hal aneh tentang dirimu. Ada masa saat kau terlihat seperti orang lain. Sebelum bertarung dengan Valhalla, kau bilang begini pada Baji. Tolong jangan mati. Karena berdiri cukup jauh. Aku tidak begitu tahu apa yang kalian bicarakan. Namun, aku yakin kau bilang begitu. Kau sudah tahu kalau Baji akan mati, kan? Pantas saja kau begitu putus asa. Ya. Aku tahu, tapi tidak bisa mencegahnya. Aku bisa saja menolong Baji. Kau luar biasa. Kau berjuang sendiri selama ini. Meski tak ada yang berterima kasih padamu. Angkat kepalamu, Takemichi. Yang penting bukan hasilnya. Kau berjuang tanpa gentar. Meski tak ada yang tahu. Aku menghormatimu untuk itu. Kau percaya padaku? Meski semua terdengar seperti kebohongan? Tentu saja. Jangan bodoh. Lagi pula kita partner. Syukurlah aku memberitahunya. Sial. Kau membuatku menangis. Kau memang cengeng. Mau bagaimana lagi? Kata-katamu membuatku menangis. Aku tidak menyangka akan dibunuh oleh Kisaki. Meski itu di masa depan, aku kesal. Jadi, Kisaki adalah musuh Baji sejak awal? Ya, tidak salah lagi. Kisaki sendiri yang bilang Padauk di masa depan. Akan kubunuh berdebah itu. Namun, tak sekarang. Kisaki mengendalikan divisi ketiga dan mereka punya 100 orang. Dan ada divisi ke-6 baru yang anggotanya mantan Valhalla. Dibanding mereka kita ketua baru divisi pertama. Kita terlalu baru untuk menjadi ketua yang efektif. Perbedaannya besar. Benar. Namun, seru juga, ya. Kau akan membuat divisi pertama yang lebih baik dari yang lain. Kita memulai dari nol tapi aku tahu kau pasti sanggup. Masa bodoh jika kita melawan Kisaki atau Black Dragon. Hancurkan mereka. Aku akan mendukungmu sampai akhir. Karena sudah jujur padaku tentang dirimu. Inilah jawabanku untukmu. Ayo kita wujudkan. Baiklah. Ayo kita lakukan. Terima kasih, Chifuyu. Shins berpindah di perkumpulan petinggi Tomaan. Siapa sangka Hakai adik bos Black Dragon? Mitsuya, kau pasti sudah tahu, kan? Black Dragon pasti merepotkan. Kita tidak punya pilihan lain. Sepertinya semua petinggi sudah berkumpul. Seperti yang kalian tahu, Takemichi dihajar oleh ketua Black Dragon tempo hari. Dia menghajarnya meski tahu Takemichi kapten divisi pertama kita. Itu artinya, ini pernyataan perang Black Dragon. Berdebah sombong. Ayo injak-injak mereka. Kita pernah mengalahkan mereka. Jadi, seharusnya tidak akan ada masalah. Kita mengalahkan generasi ke-9 mereka. Generasi ke-10 mereka sangat berbeda. Sebenarnya, aku mengerti kalau Takemichi tidak tahu itu wilayah Black Dragon. Tapi kenapa kau membawanya ke sana? Malah, aku tidak pernah melihat kalian bicara. Hakai. Aku yakin kau pasti mata-mata Black Dragon, kan? Apalagi dia adik bos mereka. Kau juga merahasiakan hal itu. Aku tidak akan cari-cari alasan. Aku siap dihukum apa saja. Sebagai adiknya, aku selalu siap menanggung akibatnya. Komandan. Aku, wakil kapten divisi kedua. Hakai Shiba. Meminta izin untuk keluar dari geng Tokyo Manji mulai hari ini. Apa keputusanmu, Maiki? Ini melibatkan divisi kedua. Jadi, biar Mitsuya yang memutuskan. Taka-chen, maafkan aku. Namun, keputusanku sudah bulat. Jangan muram begitu, Hakai. Aku mengerti. Taka-chen.
Terima kasih untuk semuanya. Bagaimana ini? Lagi-lagi aku tidak mengubah apapun. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak akan mengizinkannya. Apa?